Good afternoon to my lecturer and to all of my friends from class E. Firstly, I would like to introduce myself to you guys. My name is Ferdinando Emmanuel Lakusa Guzmão. My MPM is 24101401. I came from Timor-Leste, and today I'm doing my studies at the University Islam Riau that we call UIR. And now I'm gonna talk or explaining about the topic that I got from my lecture or assignment. Is about pemerintah desa, and I would like to take the topic. It will be pemerintah desa. I choose pemerintah desa because I wanna mix pemerintah desa di Indonesia between Timor-Leste. So let me explain about pemerintah desa. Dan juga mohon maaf sebelumnya because my bahasa kurang bagus. Jadi saya akan campur oleh bahasa Inggris sedikit-sedikit karena bahasa saya masih belum 100%. So berikut ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemerintah desa. Dan mungkin teman-teman tanya apa itu pemerintah desa. Akan saya jelaskan sesuai dengan kepahaman saya. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang dijalankan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa atau bisa dipanggil BPD. Artinya teman-teman, desa punya hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga negara sendiri, mulai dari pembangunan, pelayanan, sampai ke masyarakat sesuai aturan yang berlaku dan adat istiadat setempat. Dan desa itu bukan bawaan kacamata, tapi mitra kerja. Contoh seperti apa? Contoh seperti desa boleh bikin aturan sendiri soal jam kerja warga, atau aturan soal gotong royong di desa sendiri, asalkan tidak boleh melanggar aturan yang udah di negara sendiri atau yang berlaku di Indonesia. Kalau soal dasar hukum yang saya ketahui diatur di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 18 ayat 7, yaitu menyatakan bahwa desa berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri. Artinya desa punya hak atau kewenangan untuk atur urusan-urusan yang di desa sendiri, asalkan jangan langgar hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh tentang aturan atau perundang-undang, semua peraturan desa yang dibuat kepala desa harus berdasarkan undang-undang, jangan out of undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kalau tidak, kalau melanggar, dia bisa dibatalkan oleh bupati atau wali kota, teman-teman. Dan saya juga akan bahas tentang ada dua lembaga utama yang saling bekerja sama dan saling mengawasi. Yang pertama ada pemerintah desa. Pemerintah desa pelaksanakan pemerintah sehari-hari dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa itu gunanya untuk apa? Kalau di Timor-Leste kemungkinan agak sama ya, tapi cuma bedanya di undang-undang atau aturan-aturan yang kepala desa bikin di desa tersebut, tapi tetap sama, harus mengikuti peraturan-peraturan atau undang-undang
yang berlaku di negara sendiri. Contoh, kepala desa pemimpin tertinggi di desa. Itu siapa yang pilih? Dia dipilih langsung oleh rakyat desa, teman-teman. Jadi intinya semua kepala desa itu dipilih oleh rakyat sendiri di desa tempat, bukan semua desa, oke? Dan masa jabatan itu kalau di Indonesia 6 tahun, kalau di Timor Leste 4 tahun, teman-teman. Bisa dipilih lagi maksimal 2 kali. Tapi kalau di Timor Leste 3 kali. Dan di situ ada DPRD. DPRD-nya tingkat desa. Anggotanya dipilih oleh warga desa yang berfungsi sebagai wadah musyawarah atau membuat peraturan barang kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa. Contohnya seperti apa? Dia membahas dan menyetujui rencana agar pendapat dan belanja desa. Ada juga penampung keluhan warga kalau ada kebijakan kepala desa yang tidak pas. Ada juga meminta laporan atau bertanggungjawabkan kinerja kepala desa setiap tahun. Dan mungkin ada pertanyaan teman-teman, apa saja yang boleh dan harus diurus desa? Itu adalah pertanyaan yang setiap orang kalau nggak tahu pasti tanya, apa sih atau apa saja boleh diurus oleh desa atau kepala desa? Di sini saya akan bahas itu ada 4 kelompok utama. Yang pertama adalah urusan pemerintah desa, yaitu mengurus data penduduk, akta kematian, kelahiran, batas wilayah desa. Contoh seperti apa? Contoh membuat surat keterangan domisili, surat pengantar pembuat KTP atau KK. Kedua ada urus pembangunan desa, yaitu membangun sarana prasarana atau prasarana. Contoh seperti apa? Contoh memperbaiki jalan desa, membangun jembatan kecil, atau membangun balai warga. 3 ada urusan kemasyarakatan. Itu seperti apa? Itu seperti menjaga adat istiadat atau kerukunan budaya. Dia lebih ke adat atau budaya yang di desa tersebut. Intinya dia jaga budaya atau adat yang sudah ada sebelum ada undang-undang, dia tetap harus hargai atau akui di situ. Contoh mengelola posyandu, mengurus jaminan sosial, pelayanan administrasi cepat di kantor desa, yaitu tentang urusan pelayanan teman-teman, oke? Pelayanan kebutuhan dasar warga. Dan 5 ada keuangan desa atau uang desa. Dari mana desa dapat uang untuk menjelaskan semua urusan itu? Itu adalah pertanyaan yang mungkin saya juga tanya untuk ke dosen. Tapi setelah saya baca dan read informasi-informasi atau berita atau yang di Google, bahwa dana desa atau DDD uang bantuan langsung dari pemerintah teman-teman, pemerintah pusat atau dari Jakarta, jumlahnya besar khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan. Dan jumlah uang itu tergantung dari setiap proses yang dilakukan di desa sendiri, entah pembangunan, jalan, entah yang lain-lain. Ya, itu uangnya akan dari Jakarta untuk kirim ke desa untuk gunanya untuk pembangunan di desa sendiri, guys. Contoh uang dipakai buat cor jalan atau bangun beli alat pertanian atau
modal usaha warga yang di warga di setempat. Prinsipnya uang desa harus direncanakan, dibahas barang oleh BPD teman-teman, dipakai untuk kepentingan umum dan harus dilaporkan ke warga secara terbuka. Tidak boleh secara cuma kamu dan cuma Anda dan saya saja atau saya sama dosen saja, tidak boleh. Oke, harus secara terbuka oleh masyarakat biar semua orang tahu, di semua masyarakat yang di tempat tahu bahwa uang ini untuk ini. Nah, jadi kalau saya bandingkan Timor Leste sama Indonesia hampir sama teman-teman, cuma bedanya di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sama Timor Leste itu beda. Dan mungkin ada pertanyaan, kenapa ada pemerintah desa? Tujuannya adalah mendapatkan pelayanan supaya warga tidak perlu jauh-jauh ke kecamatan, kabupaten, cuma untuk buat urus-urus surat. Nah, itu alasannya, makanya kenapa ada pemerintah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah desa adalah pemerintah terkecil yang paling dekat dengan rakyat. Tugas utamanya melayani warga, membangun desa, dan menjaga ketertiban. Dan itu dipimpin oleh kepala desa dan dia juga diawasi oleh BPD. Dan desa punya wewenang dan anggaran sendiri agar kebutuhan warga terpenuhi dengan cepat dan dapat, tapi tetap di bawah aturan hukum negara Republik Indonesia atau yang di negara sendiri yang sudah berlaku. Jadi itu aja penjelasan atau ketahuan saya terkait dengan pemerintah desa. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. And the last, I would like to thanks for my lecturer for this semester. Has been with us since 4 months. During 4 months, kalau ada salah kata during 4 bulan ini, mohon dimaafkan. And I wanna say thank you to my lecturer, Supriyadi, and you are the best lecturer I have met. So thank you so much for my lecturer and for all.